Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita akan menjelajahi aspek penting tentang pembelajaran bahasa untuk anak-anak dan juga mendengarkan kisah dua anak, Tini yang beruntung dan Theo yang kurang beruntung, untuk memahami betapa esensinya bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, mari kita bicarakan tentang perkembangan otak. Pat Levitt dari Pusat Pengembangan Anak di Universitas Harvard telah menyelidiki bagaimana otak kita berkembang sepanjang hidup kita. Penelitiannya menunjukkan bahwa kemampuan otak untuk berubah secara drastis menurun pada tahun-tahun awal kehidupan. Penelitian lain juga mengungkapkan bahwa pada usia 5 tahun, otak anak sudah terbentuk sekitar 90%. Masa-masa awal ini sangatlah penting karena pengalaman-pengalaman yang diterima anak pada periode ini dapat membentuk dasar yang kuat untuk kemampuan berbahasa mereka di masa mendatang. Periode pertama kehidupan adalah saat yang paling krusial dalam pembelajaran bahasa. Selama periode ini, otak anak-anak sangatlah mampu dalam menyerap kata-kata baru. Bahkan anak-anak bisa belajar kata baru setiap 90 menit, dan bahkan beberapa bahasa secara bersamaan. Jaringan saraf yang bertanggung jawab atas penglihatan dan pendengaran juga sangat berkembang pesat sebelumnya, karena kita membutuhkan kemampuan penglihatan dan pendengaran untuk meniru bahasa. Tidak hanya itu, bahasa memiliki dampak besar terhadap cara kita memahami dunia. Kemampuan berbahasa yang baik memungkinkan kita untuk mendengarkan dengan seksama, berbicara dengan baik, menikmati membaca, dan menguasai seni menulis. Sekarang mari kita mendengarkan kisah Tini yang beruntung dan Theo yang malang, yang memiliki pengalaman belajar bahasa yang sangat berbeda. Tini dibesarkan oleh ibunya yang mahir berbahasa Indonesia, yang mengenar sekitar 20.000 kosakata. Di sisi lain, Theo memiliki pengasuh yang hanya berbicara bahasa Indonesia terbatas, yang menguasai hanya sekitar 5.000 kosakata saja. Ini membuat perbedaan besar dalam perkembangan mereka. Ternyata tahun pertama kehidupan adalah masa penting dalam pembelajaran bahasa. Katakanlah Tini terjaga setelah dari waktu ibunya berbicara. Dia akan mendengar sekitar 10.000 kata per hari, dan sekitar 2.500 kata tersebut ditunjukkan langsung padanya. Namun yang lebih penting adalah pengarahan bahasa ini. Setiap kali ibunya mengaitkan kata dengan pengalaman nyata, Lucy belajar makna. Di sisi lain, Theo hanya mendengar bahasa Indonesia ketika pengasuh dengan sengaja berbicara kepadanya, sekitar 1.000 kata per hari. Namun bukan hanya dengan jumlahnya yang lebih sedikit, tetapi juga kualitasnya yang rendah. Karena pengasuh tidak fasih berbahasa Indonesia, banyak kata yang bisa saja terdengar tidak jelas. Pada ulang tahun pertama mereka, keduanya bisa mengucapkan mama dan papa. Namun apa yang tidak terlihat adalah bahwa Tini sebenarnya sudah mengenal banyak kata meskipun belum bisa mengucapkannya. Sebaliknya, Theo memiliki perbendaharaan kata yang lebih terbatas. Ketika Tini dan ibunya melihat buku gambar, ibunya sering menunjukkan objek yang ada di dalamnya dengan kata-kata yang tepat. Misalnya, ketika ada gambar orang utan, ibunya menjelaskan bahwa orang utan juga mirip monyet dan hewan yang cerdas, yang suka memanjat pohon dan hidup bersama mama dan papanya di hutan hujan Kalimantan. Di sisi lain, ketika Theo melihat buku gambar, belajarnya dibatasi oleh bahasa pengasuhnya. Monyet dalam buku Theo hanya terlihat lucu dan makan pisang. Untuk mengatasi kekurangan ini, Theo diberi aplikasi di smartphone untuk belajar bahasa. Tetapi karena kurangnya dasar yang kuat, ia kesulitan memahami arti kata-kata baru. Baginya aplikasi tersebut hanyalah rangkaian suara baru yang tak berarti. Pada ulang tahun kedua mereka, Tini sudah mengenal lebih dari 200 kata, yang merupakan jumlah yang cukup untuk mulai memahami peraturan bahasa dan menerapkannya dalam pembicaraan. Theo di sisi lain tertinggal dalam hal ini.
Terkadang Theo merasa frustrasi karena tidak bisa mengungkapkan maksudnya dengan baik. Tini suka pergi ke taman dengan ibunya. Mereka sering menonton orang tua yang bermain catur di sana. Meskipun Tini belum memahami permainannya, dia sudah tahu tentang bidak, benteng, kuda, ratu, dan raja di papan catur. Suatu hari nanti, dia akan mempelajari aturan-aturannya. Itu akan lebih mudah karena dia sudah mengenal setiap figur dengan baik. Di sisi lain, Theo hanya melihat papan kotak-kotak besar dan beberapa potongan kayu yang terlihat sama. Bidak, kuda, benteng. Bagi Theo, memahami aturan permainan catur kelak akan sulit karena semua figur terlihat serupa. Ketika mereka berusia 3 tahun, keduanya sudah bisa mengucapkan nama mereka sendiri dan membentuk kalimat. Perbendaharaan kata Tini sudah mencapai 1.500 kosakata, sementara Theo hanya mengenal 500 kosakata untuk memahami dunia di sekitarnya. Ketika memasuki tahun keempat, mereka memasuki tahap taman kanak-kanak. Ketika Theo berdiri di depan tumpukan permainan, dia melihat berbagai balok kayu, bola, mainan lama, kuda, dan alat gali kuning. Tini di sisi lain melihat lingkaran, segitiga, persegi, bola basket, mainan kincir merah, kuda goyang berwarna beige, dan kotak karton alat gali Lego teknik. Saat bermain, Tini dengan mudah memahami pembicaraan dan seringkali memberikan ide-ide baru. Theo di sisi lain sering tidak mengerti apa yang dimaksud Tini dan bisa kehilangan fokus dalam pembicaraan yang panjang. Pada akhir tahun keempat, Tini sudah mengenal 3.500 kata, sedangkan Theo hanya mengenal 1.000 kata. Tini sudah mampu membentuk kalimat yang lebih kompleks dengan tata bahasa yang baik. Di malam hari, ibunya membacakan cerita sebelum tidur. Dan kata-kata yang belum dikenal oleh Tini diajarkan dengan cara yang menarik. Sebagai seorang penutur asli, ibunya bisa mengubah nada suaranya untuk membuat cerita semakin menarik. Cerita-cerita dongeng menjadi hidup di kepala Tini, dan dia belajar untuk membayangkan dan berpikir kreatif. Theo di sisi lain, masih sering menggunakan kalimat yang sederhana, dan tata bahasanya belum sempurna. Ketika pengasuh Theo membacakan cerita, nada suaranya lebih monoton dan kurang menarik. Kata-kata yang tidak dikenal, seringkali tetap tidak dikenali oleh Theo. Pada akhir tahun keempat, Tini sudah mengenal 6.000 kata, sedangkan Theo hanya mengenal 2.000 kata. Lalu, mengapa perbedaan kemampuan bahasa antara mereka berdua begitu besar? Mari kita bayangkan kata-kata adalah alat yang membantu kita untuk mengkodekan dunia, membentuk pikiran, menyusun ide, dan berkomunikasi dengan orang lain. Dengan perbedaan 6.000 kosakata dan 2.000 kosakata, perbedaan alat berupa kata-kata mereka menjadi sangat signifikan. Tini memiliki keunggulan besar ketika memasuki sekolah dasar. Seperti yang terjadi pada Einstein ketika masih kecil, dia juga merupakan seorang pembicara lambat. Suatu saat ketika dia sudah berusia 7 tahun, dia mengeluarkan kalimat pertamanya, "Supnya terlalu panas." Ini menghilangkan kekhawatiran orang tuanya, karena mereka khawatir dia memiliki masalah belajar. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang pembelajaran bahasa? Bisakah seorang anak seperti Theo mengejar ketertinggalannya dalam bahasa di kemudian hari? Atau mungkin mereka memiliki keseimbangan dengan kemampuan yang berbeda? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Anda agar kalian tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya.